Bab 1374, Kamu sungguh tidak tahu malu. Dengan runtuhnya klan Qin, dan klanmu menyerah secara keseluruhan, itu menggemparkan 10 gurun. Dalam satu hari, satu klan hancur dan klan lain menyerah. Suasana teror meliputi seluruh 10 gurun, dan penduduk 10 gurun yang tadinya damai selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi panik. Klan Yuan. Di aula utama, sekelompok anggota klan Yuan yang kuat berkumpul. Pemimpinnya tidak lain adalah Zuma, ketua klan Yuan. Wajah Zuma semuram air, dan prajurit klan Yuan lainnya juga pucat dan tampak gelisah. Awalnya, kepercayaan terbesar mereka adalah jiwa leluhur mereka, dan justru karena itulah mereka ingin tawar-menawar dengan Sander Ye, berharap mendapatkan esensi kaisar. Tetapi kini, prajurit perunggu misterius di tangan Jina Di benar-benar dapat menghancurkan jiwa virtual Kaisar Agung. Dukungan terbesar mereka telah hilang. Apa yang harus mereka lakukan? Pada saat ini, seorang tetua keluarga Yuan tiba-tiba keluar. Dia menghela nafas dan berkata, "Kita hanya bisa menyerah. Hanya bisa menyerah." Semua orang memasang ekspresi rumit saat mendengar ini, dan tak seorang pun muncul untuk membantah. Pukul. Tidak ada cara untuk mengalahkannya. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari bahwa klan Yuan sekarang berada dalam situasi putus asa. Di dalam aula, semua tetua menatap Zuma. Setelah terdiam lama, Zuma menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu menyerahlah." Meskipun dia tidak mau, dia tahu betul bahwa jika keluarga Yuan tidak menyerah saat ini, mereka akan dimusnahkan. Jina Di itu bukan orang yang mudah menyerah. Sekte Sen. Pada saat ini di dalam Sekte Sen, Yongar Sen juga memanggil semua orang kuat dari Sekte Sen. Aula itu sunyi senyap, dan hanya suara napas yang bisa didengar. Semua orang tampak serius dan suasananya amat menyedihkan. Yongar Sen tiba-tiba berdiri. Melihat ini, hati semua orang kuat di Sekte Sen menjadi tegang seperti tali busur yang ditarik sepenuhnya. Ekspresi rumit melintas di mata Yongar Sen. "Menyerahlah. Menyerahlah." Mendengar ini, semua orang kuat dari Sekte Sen di aula menghela napas lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Sebenarnya, mereka takut bahwa pemimpin sekte pemarah ini akan bersikap keras kepala dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan pertarungan sampai mati. Jika memilih untuk melawan saat ini, niscaya itu akan seperti memukul batu dengan telur dan mengakibatkan kehancuran sendiri. Setelah mendengar pernyataan Yongar Sen, suasana di aula tiba-tiba menjadi santai. Ada kilatan rumit di mata Yongar Sen, dengan sedikit penyesalan. Bukan karena menyerah, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kekuatan Sekte Sen saat ini tidak dapat bersaing dengan Kaisar Sander itu. Yang dia sesali adalah bahwa dia tidak bertindak tegas seperti Sekte Tao dan klan Kaisar, dan tidak memiliki pandangan ke depan dan keberanian seperti keluarga Di. Jika menyerah sekarang, akan kehilangan kesempatan. Terlebih lagi, di hari-hari mendatang, Sekte Sen pasti akan dijauhkan dari Sekte Tao dan keluarga-keluarga itu. Yongar Sen mendesah dalam-dalam, "Aku merasa sangat malu dengan leluhurku." Pada saat ini, seorang wanita cantik berjalan mendekati Yongar Sen dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakek, apakah pria yang kamu katakan akan diperkenalkan padaku adalah Kaisar Sander?" Yongar Sen mengangguk. Wanita itu berkata dengan tenang, "Sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku ingin bertemu dengan dia." Yongar Sen menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja." Wanita itu sedikit mengernyit, "Kenapa, kakek tidak percaya padaku? Penampilanku tidak lebih buruk dari Jina Di. Aku memiliki semua yang dimilikinya." Yongar Sen mendesah pelan, "Kaisar Sander ini otaknya mengerikan. Belum lagi kamu, bahkan kakek tidak sebanding dengannya. Jika kamu pergi kepadanya, kamu akan kehilangan segalanya. Selain itu, dengan otakmu,
dia akan menipumu untuk menusuk kakek dalam waktu kurang dari 3 hari. Wanita itu, Sekte Kaisar. Pada saat ini, Ketua Sekte Kaisar Yue Gochen juga memanggil semua orang kuat Sekte Kaisar. Di dalam aula, semua orang terdiam. Mereka awalnya masih memiliki harapan, lagi pula, mereka memiliki jiwa virtual leluhur mereka. Tetapi, ketika mereka mengetahui bahwa jiwa virtual leluhur klan Qin secara langsung dihancurkan oleh prajurit perunggu misterius dari Jina Di, mereka benar-benar putus asa. Jangan berkelahi. Sekarang, mereka hanya ingin menyerah. Pada saat ini, Yue Gochen tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, Sekte Kaisar kita sudah ada selama bertahun-tahun. Jika kita menyerah seperti ini, itu akan menjadi sangat tidak punya nyali." Mendengar ini, semua orang di aula terkejut. Apakah pemimpin sekte ini gila? Apakah dia masih mencoba menimbulkan masalah saat ini? Beberapa orang tua sudah bersikap seperti pembunuh saat ini sialan. Jika pemimpin sekte ingin menimbulkan masalah lagi saat ini, mereka mungkin harus mengorbankan kerabat mereka sendiri demi kebenaran. Pada saat ini, Yue Gochen berkata, "Dibandingkan dengan keluarga Di, klan Kaisar, dan Sekte Tao, kita telah kehilangan inisiatif. Dibandingkan dengan klanmu, kita masih selangkah lebih lambat. Pada saat ini, kita tidak bisa lebih lambat. Kita harus menyerah. Kita tidak bisa menyerah dengan cara konvensional." Sambil berbicara, dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang disukai Kaisar Sander? Kita harus menuruti seleranya." Seorang tetua ragu sejenak, lalu berkata, "Maksud ketua sekte memberinya seorang wanita? Ini bukan hal yang mustahil, cucu perempuanku cukup baik." Setiap orang. Yue Gochen menatap dingin ke arah tetua itu, "Kamu sungguh tak tahu malu." Orang tua itu merasa sedikit malu. Yue Gochen menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Kaisar Sander bisa tergoda oleh wanita? Apa tujuan dia melakukan begitu banyak hal? Tentu saja, dia mempromosikan hukum Guanxuan dan membangun tatanan baru. Kita harus mulai dari aspek ini. Hanya dengan cara ini kita bisa dihargai dan digunakan kembali olehnya. Seorang tetua bertanya, "Apa maksud ketua sekte?" Yue Gochen menyipitkan matanya sedikit. "Mari kita mulai berlatih hukum Guanxuan sekarang. Biarkan dia merasakan kekuatan keyakinan kita. Kita harus menggunakan tindakan kita untuk memberitahu dia bahwa kita menyerah padanya bukan karena kita takut akan kekuatannya, tetapi karena sekte kaisar kita dengan tulus percaya bahwa hukum Guanxuan ini adalah metode yang baik untuk rakyat dan dunia." Orang-orang kuat itu terdiam. Apa bedanya ini dengan melepas celana dan kentut? Tentu saja tidak seorang pun berani mengatakannya. Terlebih lagi, pada titik ini, mereka juga merasa bahwa sekte kaisar seharusnya melakukan sesuatu untuk menyenangkan Kaisar Sander. Karena mulai sekarang, hidup dan mati sekte kaisar akan bergantung pada pikiran Kaisar Sander. Sekarang langkah selanjutnya, siapapun yang dihargai oleh Kaisar Sander akan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan, terutama karena Kaisar memegang esensi Kaisar yang legendaris di tangannya. Keesokan harinya, sebelum sore, semua keluarga Kaisar Agung dan Sekte Abadi yang tersisa di 10 gurun telah menyerah. Dengan demikian, 10 gurun secara resmi bersatu. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye masih melatih kelompok kultivator pedang. Kelompok kultivator emas telah bertarung melawan prajurit perunggu di pagoda kecil selama hampir 50 tahun. Selama 50 tahun terakhir, di bawah bimbingan Sander Ye, kekuatan para kultivator pedang ini telah meningkat pesat. Meskipun mereka masih belum sebanding dengan para jenderal perunggu itu, kesadaran tempur mereka telah berubah drastis dibandingkan sebelumnya. Selain bimbingan Sander Ye, dan juga karena pertarungan, di bawah pertarungan yang terus-menerus dan gila, potensi para kultivator pedang ini perlahan-lahan dirangsang oleh para jenderal perunggu ini. Tentu saja,
itu juga tidak terlepas dari dukungan kristal kaisar kelas atas milik Sander Ye. Para kultivator pedang ini sekarang menggunakan kristal kaisar kelas atas, dan kristal kaisar kelas atas ini adalah untuk tingkat kaisar agurik. Di 10 gurun, hampir tidak ada benda ilahi seperti itu. Sekarang, Sander Ye langsung mengeluarkannya untuk mereka gunakan, dan para kultivator pedang itu semua berterima kasih. Tujuan Sander Ye saat ini juga sangat sederhana. Langkah pertama adalah meningkatkan semua kultivator pedang ini ke Kaisar Semu. Selain itu tidak bisa menjadi Kaisar Semu biasa, tetapi harus menjadi Kaisar Semu yang kekuatan tempurnya jauh melebihi alam yang sama. Akan lebih baik jika mereka semua mencapai tingkat Jenderal Perunggu. Pelatihan semacam ini tentu saja sangat mahal. Sekarang dia merasa sangat kekurangan uang pelatihan para kultivator pedang ini, terutama bergantung pada kristal kaisar, yang dilengkapi dengan kristal kaisar kelas atas. Yang paling mengganggunya adalah tidak ada kristal kaisar kelas atas di seluruh 10 gurun. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin mendapatkannya, dia tidak punya tempat untuk mendapatkannya. Selain itu, ada kaisar. Dia memiliki terlalu sedikit esensi kaisar yang dimilikinya, dan fondasi orang-orang di 10 gurun sedikit lemah. Sekalipun seseorang memiliki esensi kaisar, tetap saja sulit untuk menjadi kaisar. Tetapi, dia juga mengerti bahwa masih agak tidak realistis untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan peradaban 10 gurun dalam waktu singkat. Pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba meninggalkan pagoda kecil itu. Begitu dia kembali ke halaman, dia melihat Jina Di. Hari ini, Jina Di mengenakan gaun panjang bersulam yang cantik, yang disulam dengan bunga-bunga eksotis yang halus. Setiap kelopak bunga tampak seperti nyata, asri, dan halus. Dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus, dan dengan gaun panjang bersulam ini, bentuk tubuhnya yang ramping dan anggun tampak semakin ramping dan anggun. Selain bentuk tubuhnya yang indah, wajahnya yang rupawan juga jarang ada di dunia, membuat orang sulit berpaling begitu melihatnya. Hari ini, dia tidak mengenakan kerudung. Sander Ye merasa konsentrasinya sangat baik, tetapi ketika melihat Jina Di, perhatiannya sedikit teralih, tetapi segera kembali normal. Dia menatap Jina Di dan tersenyum, "Bajumu benar-benar cantik." Jina Di meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye bertanya dengan suara lembut, "Apa semuanya sudah berakhir?" Jina mengangguk, "Sekarang semua klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi di 10 gurun telah menyerah. Para ketua klan dan ketua sekte dari klan Kaisar Agung Utama sedang menunggumu di aula." Sander Ye mengangguk dan berkata, "Temui mereka." Sementara mereka berbicara, mereka berdua masuk ke aula. Melihat kedatangan Sander Ye, semua ketua klan dari keluarga Kaisar Agung dan pemimpin Sekte Abadi berdiri dengan tergesa-gesa, lalu membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam kepada Kaisar Sander." Sander Ye mengangguk pelan, lalu berjalan ke kursi paling penting dan duduk sambil tersenyum. "Semuanya, silakan duduk." Semua orang duduk, tetapi mereka semua duduk tegak, merasa sedikit gugup. Sander Ye melirik semua orang, lalu tersenyum dan berkata, "Jangan gugup. Semuanya. Aku menyatukan 10 gurun untuk mendirikan tatanan baru, bukan untuk membunuh atau merampok. Mulai sekarang, aku akan membuka akademi di 10 gurun, bernama Akademi Guanxuan. Setelah akademi didirikan, aku akan menjadi dekan, Nona Jina akan menjadi wakil dekan, pemimpin sekte Tao Zito Tao, ketua klan-klan Kaisar Lingi dan ketua klan Mu akan menjadi tetua akademi." Pada saat itu, Nona Jina akan memprovokasi beberapa orang luar biasa dari berbagai klan untuk membantu mengelola akademi. Hanya ada 2 hal yang harus dilakukan 10 gurun selanjutnya. Pertama, mendirikan akademi untuk merekrut semua bakat luar biasa di seluruh 10 gurun. Kedua, mempromosikan hukum Guanxuan dan hukum Guanxuan populer di seluruh 10 gurun. Pada titik ini,
dia berhenti sejenak dan melanjutkan, akademi kekurangan tenaga kerja, dan setiap klan dan wilayah masih otonom. Oleh karena itu, aku akan melihat klan mana yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempromosikan hukum Guanxuan di wilayahnya sendiri. Klan yang mempromosikannya dengan baik, aku akan memberikan esensi kaisar lainnya sebagai hadiah. Esensi kaisar. Mendengar kata-kata ini, darah keluarga dan sekte Kaisar Agung yang belum memperoleh esensi kaisar tiba-tiba mendidih. Mereka sekarang ingin kembali dan mempromosikan hukum Guanxuan. Tidak hanya itu, ada juga Akademi Guanxuan. Mereka sudah merasakan bahwa di masa depan, banyak orang akan berebut untuk masuk ke Akademi Guanxuan ini. Betul. Pendirian akademi itu seperti kekaisaran di dunia sekuler. Apakah berbagai klan akan memiliki pengaruh di dunia ini dan seberapa besar pengaruh mereka akan bergantung pada status mereka di akademi. Selain itu, jika Sander Ye tidak berhenti, dia akan menyatukan tanah terlarang kuno dan bahkan lebih banyak alam semesta di masa depan. Itu akan lebih mengerikan. Harus mencari posisi di akademi. Setiap orang membuat keputusan dalam hatinya. Sander Ye tiba-tiba berdiri, menatap semua orang di ruangan itu, dan berkata, apa yang aku katakan tadi memang bagus, tapi sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang buruk. Mendengar ini, semua orang buru-buru menatap Sander Ye, semuanya merasa sedikit gugup. Sander Ye menatap semua orang, dan rasa penindasan yang tak terlihat menyelimuti semua orang. Dalam catatan sejarah, ada 3 hal yang tidak dapat dimaafkan: raja yang menyesatkan negara, para jenderal yang membawa bencana bagi raja, dan para menteri yang merugikan rakyat. Karena kalian telah memasuki akademiku, kalian adalah menteriku. Kalian tidak dapat menyesatkanku, tetapi kalian dapat merugikan rakyat. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa ada 4 jenis orang yang paling merugikan rakyat: utusan, pelayan, kerabat pejabat, dan budak pejabat. Mereka tidak memiliki tanggung jawab resmi, tetapi mereka memiliki kekuasaan resmi. Mereka mengandalkan rumput dan pohon, dan menggunakan kekuasaan mereka untuk menggertak orang. Mereka cukup untuk menghisap sumsum tulang dan darah orang. Semua orang, apakah kalian mengerti maksudku? Bersambung.